Waktunya sangat terbatas dan akan berhenti di titik yang sudah Allah tentukan. Dan kalau datang ajal itu, batas waktu tersebut, maka tidak akan diterlambatkan sesaat dan tidak akan juga dimajukan. Kalau ada orang meninggal karena tabrakan, karena kebakaran, karena tenggelam, ya, di lautan, karena jatuh dari pesawat, meledak misalnya, sama semuanya proses-proses yang biasa kita dengar, atau sakit di rumah sakit misalnya, atau dia meninggal tanpa sebab-sebab yang kita tahu. Tiba-tiba tidur lalu sudah meninggal dunia, atau duduk tiba-tiba meninggal dunia misalnya. Semua sebab-sebab itu cuma bahan ceritanya manusia. Agar ada cerita, oh si fulan mati kena sakit, oh si fulan mati kena tabrakan, oh si fulan mati kena ini dan itu. Sebenarnya kasus sebenarnya adalah ajalnya sudah datang. Makanya ada orang yang pesawat jatuh, kita bisa bayangkan dari sekian tinggian kaki di atas langit sana, jatuh tapi tidak meninggal dunia, masih bisa selamat. Bahkan berapa kali kita dengar berita, ada pesawat yang jatuh yang meninggal cuma sekian orang tapi yang hidup lebih banyak misalnya. Berapa banyak kita dengar tenggelamnya kapal di lautan tapi masih banyak yang selamat. Berapa banyak kita dengar kecelakaan tabrakan kereta api, misal gempa bumi, bencana alam, masih banyak yang selamat. Padahal kalau secara akal manusia harusnya sudah meninggal semuanya. Kenapa? Karena ajalnya belum datang. Dan berapa banyak orang yang sehat, duduk, tiba-tiba saja meninggal dunia. Anda kalau searching di media kita tidak asing sekarang, di YouTube, di Instagram, mati tiba-tiba misalnya. Anda akan kaget melihat terlalu banyak cuplikan, orang yang lagi ngobrol, tiba-tiba jatuh, meninggal dunia. Sudah ajalnya datang. Ada orang yang lagi duduk, meninggal dunia. Ada orang yang olahraga, sehatnya, fisiknya sangat sehat. Begitu masuk di lapangan bola, meninggal dunia. Di lapangan basket, meninggal dunia, dan seterusnya. Begitulah yang dimaksudkan dengan ajal. Kemudian dalam surah Al-Munafikun, surah nomor 63 ayat 11, Allah juga berfirman tentang masalah ini, وَلَنْ يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ. Allah mengatakan, Allah tidak akan pernah menerlambatkan satu jiwa bila ajalnya sudah datang. Mau dia pejabat, mau dia masyarakat biasa, mau dia orang kaya, mau dia orang miskin, mau dia sakit, mau dia sehat, tidak akan pernah diterlambatkan ajalnya. Diputus pada saat itu semua angan-angannya, dan Allah akan memberitahukan semua apa yang kalian kerjakan. Ada beberapa fenomena dalam kehidupan kita sehari-hari, kita sebenarnya bisa ambil pelajaran dari situ. Tidur. Tidur itu teman-teman sekalian yang kita biasa laksanakan atau lakukan tiap hari. Mau nggak mau kita biasa mengantuk. Dan pada saat kita tidur kita nggak sadar kita sedang melakukan apa. Sebenarnya tidur itu disebutkan dalam sebuah hadis Nabi SAW, An-naumu akhul maut. Tidur itu adalah saudaranya kematian. Allah rincikan tentang masalah kematian yang teman-teman hampir setiap malam melakukannya. Bahkan kadang-kadang di mobil kalau lagi tidak ada aktivitas kita tidur, ya. Atau kalau lagi capek sekali di satu tempat, di musola kah, di mana kita istirahat, ya, tidur. Tidur itu sesuatu yang tidak bisa kita hindari dan kita bisa rasakan. Sebenarnya dia adalah saudaranya kematian. Begitulah kalau Anda meninggal dunia, seperti orang tidur, tiba-tiba saja hilang dan selesai, ya, habis semuanya. Cuma kalau orang tidur, disebutkan dalam Al-Quran, perhatikan, renungi ini, dalam surah Az-Zumar, surah nomor 39 ayat 42. Allah berfirman, Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha, wallati lam tamut fi manamiha, fayumsiku allati qada alaiha al-maut, wa yursilul ukhra ila ajalin musamma. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Artinya Allah mewafatkan jiwa-jiwa pada saat tiba masa matinya. Siapa saja? Orang nabi-nabi aja meninggal dunia, maka kita pun seperti itu. Dan juga Allah menahan jiwa-jiwa pada saat sedang tidur. Maka Allah menentukan mati bagi yang sudah datang ajalnya, dan Allah mengembalikan ruh itu ke jasad lagi kalau ajalnya belum datang. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda yang sangat besar tentang keberadaan Allah bagi kaum yang mau berfikir. Jadi teman-teman sekalian, kita bisa mengambil pelajaran dari tidur itu. Begitulah fenomena kalau kematian datang dan ajal selesai. Allah Subhanahu wa taala juga memastikan kepada kita di dalam surah Al-Mu'minun
surah nomor 23 ayat 115. Agar kita menyadari kalau kita tahu ada ajal, kita pun lahir di muka bumi ini kita nggak bisa tentukan kapan kita lahir. Orang tua kita pun, ayah pemilik sperma dan ibu pemilik sel telur tidak bisa menentukan. Si ayah seperti kita semua laki-laki, mohon maaf tanpa mengurangi penghormatan, kita cuma punya status dari sperma itu. Kita bukan pemilik anak. Kita tuangkan sperma, lalu istri menerima sperma tersebut, dia pun punya sel telur. Kuasa sang pengasih dan pencipta alam semesta ini, kalau Allah izinkan bertemu sel telur sama ya sperma tersebut, jadilah manusia. Kemudian lahirlah kita. Kita tidak bisa tentukan. Orang tua kita tidak bisa tentukan jenis kelaminnya, gak bisa tentukan warna kulitnya, jenis rambutnya, jenis matanya, gak bisa. Lahir sudah begitu. Sebagaimana kita lahir begitu, begitu juga pada saat kita meninggal. Tidak akan pernah bisa ada orang yang menahan kematian buat dirinya sendiri. Kalau ajal datang, begitu juga dengan siapapun yang ada di sekitarnya. Mau orang tuanya, mau kerabatnya, siapapun tidak akan mungkin bisa. Oleh karena itu, Allah memastikan kepada kita, saya bukan sedang membahas kematiannya. Kita sedang membahas bagaimana batas umur yang sangat sedikit ini sebelum datang pemutusannya ajalnya agar dimaksimalkan.